bahwa ada 126 pasien COVID-19 ini yang diduga positif Omikron, pendengar ya. Bagaimana informasi selengkapnya bersama dengan Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Yulianus Weng. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Wabub, selamat pagi. Selamat pagi para pendengar RIND di mana saja berada, salam sehat. Salam sehat juga untuk semuanya di Manggarai Barat, Pak Wabub. Pak Wabub, ini ada 126 warga Manggarai Barat yang saat ini sudah dinyatakan positif COVID-19 seperti itu ya, dan mereka ini diduga kemungkinan besar terpapar Omikron seperti itu ya. Informasi selengkapnya bagaimana nih Pak Wabub? Jadi begini, sekitar 3 minggu lalu, Ya. Pemkab melalui Dinas Kesehatan mengirim 5 sampel pasien dengan rapid positif yang datang dari Jawa ke Kementerian Kesehatan. Oke. Jadi kita ingin tahu apakah ini Omikron atau Delta. Ternyata hasilnya. Kemudian hasilnya di hari lalu kita mendapat hasil bahwa dari 5 sampel itu 4 sampelnya itu positif Omikron, 1 Delta. Nah, kemudian kalau kita melihat dari gejala klinis yang ada dari pasien sekarang yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, itu semuanya dengan gejala ringan, bahkan ada yang tanpa gejala, tetapi rapid antigennya positif. Kemudian dari situ, ini mereka ini biasanya 4 hari, 5 hari sudah sembuh. Ketika kita periksa lagi, rapidnya sudah negatif. Itu. Oke, mereka yang 5 orang ini ya? Yang 5 dan sekarang kan itu kan 5 3 minggu lalu. Tapi setelah kita bandingkan dengan pasien yang ada sekarang di Manggarai Barat, itu semua kan menunjukkan gejala sebagian besar tidak bergejala. Lalu ada sekitar 1% saja yang bergejala. Dan kalau saya dapat sampaikan datanya, saat ini sampai dengan kemarin, jumlah positif kita itu 771 orang. Total ya? 771. Dari 771, 720-nya itu isolasi mandiri di rumah. Oke. Artinya mereka ini yang 720 ini, itu sebagian besar gejala ringan dan bahkan ada yang tanpa gejala. Tetapi rapidnya positif. Dan 23 orang itu kita isolasi di GOR, isolasi Pemda. Oke. Nah, 8 orang itu dirawat di rumah sakit. Nah, jadi kalau melihat data ini dan melihat gejala, maka kita bisa simpulkan bahwa sebagian besar ini adalah kasus Omikron. Oke, hanya disimpulkan begitu saja ya, tanpa harus mengirimkan sampel kembali ke Kementerian Kesehatan ya, Pak Wabub? Ya, kita tidak kirim lagi sampel di samping hasilnya datang lebih kurang 3 minggu hasilnya, tapi maksudnya melihat gejala kita juga belajar gejala pasien Omikron yang ada di Jawa dan Bali saat ini juga gejala yang mirip sama. Tadi sehingga kita berpikir ya sudah kita tidak usah kirim sampel, tapi kita memastikan ini sebagian besar pasti Omikron begitu. Oke, kalau ini sudah kemungkinan besar mereka dipastikan Omikron, nah treatmentnya seperti apa ini Pak Wabub yang diberikan sampai saat ini untuk mereka yang diisolasi ini Pak Wabub? Ya, yang diisolasi itu nanti secara protap tetap minta mereka istirahat, kemudian tetap selama isolasi prokes, terutama pakai masker, dan kemudian kita juga berikan vitamin-vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Nah, sampai dengan saat ini sejak 2 minggu lalu hari Kamis kita rutin melakukan pemeriksaan rapid terhadap setiap penumpang pesawat yang datang dari Jawa dan Bali ke Labuan Bajo. Oke, karena ini yang dinyatakan positif ini semuanya pelaku perjalanan begitu ya? Ya, ini kan semuanya pelaku perjalanan. Nah, tapi sekarang kasusnya kita ini bahwa yang di pelaku perjalanan yang kita periksa rapidnya saat ini data selama 2 minggu makin hari makin berkurang positif, sedangkan yang di masyarakatnya yang mulai meningkat gitu. Seperti itu. Nah, Pak Wabub, ini kan
kasus positif juga terus bertambah seperti itu. Apalagi Manggarai Barat dalam waktu dekat ini akan merayakan hari ulang tahun Kabupaten Manggarai Barat begitu ya. Iya. Nah, di tengah peningkatan kasus bagaimana nih nanti boleh diinformasikan juga acara untuk ulang tahun Manggarai Barat ini seperti apa nih kemasannya? Apakah masih tetap dengan rencana sebelumnya atau seperti apa Pak Wabub? Tidak, tentunya ini kita sesuaikan dengan situasi COVID yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini. Tren peningkatan kasusnya setiap hari meningkat, maka beberapa acara yang sudah direncanakan selanjutnya kita tidak buat. Yang kita buat itu Mbak, jadi sebentar malam kita ada acara namanya W Kantor, acara adat. Itu dilakukan dengan undangan yang terbatas. Baik. Dan tetap mengikuti prokes. Kemudian besok tanggal 25 kita melaksanakan upacara secara sederhana memperingati itu, dan kemudian 26 kita melaksanakan misa syukur. Selain peringatan misa syukur HUT Mabar yang ke-19, kita juga merayakan misa syukur kepemimpinan Bupati Wakil Bupati 1 tahun di Manggarai Barat. Jadi semuanya acara dilaksanakan dalam sederhana, memperhatikan 50% kapasitas ruangan dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Baik, oke. Itu saja Mbak acaranya, tidak ada lagi, sangat sederhana. Sangat sederhana sekarang ya. Kita sesuaikan dengan situasi COVID yang ada di sini itu. Baik Pak Wabub. Pak Wabub boleh ini karena banyak juga yang dipastikan tadi seperti Anda katakan Omikron seperti itu ya. Walaupun ini gejalanya ringan, tidak berbahaya, cepat sembuh seperti itu kalau varian Omikron ini, boleh himbauannya untuk seluruh warga Manggarai Barat, silakan. Iya. Kami pada kesempatan ini sejak 3-4 minggu lalu mengimbau masyarakat. Pertama, masyarakat tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Ini kasus Omikron yang tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi harus tetap waspada. Dan paling penting itu menerapkan protokol COVID dalam kehidupan sehari-hari, khususnya menggunakan masker. Yang pertama, jangan lupa masker. Kemanapun harus masker. Maka kita ada kegiatan sekarang, Pemda membagi-bagi masker secara cuma-cuma kepada masyarakat, terutama di tempat-tempat umum. Yang kedua, kita tingkatkan vaksinasi. Terutama vaksinasi terhadap lansia. Karena ini kelompok yang sangat rentan. Kita sekarang sudah 76,2% lansianya, dan cakupan dosis 1 secara umum untuk Mabar itu sudah 83,8%. Ini yang kita akan genjot terus, vaksinasi, dan tadi masyarakat tidak usah khawatir, tetapi tetap waspada, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan mohon dibatasi kegiatan-kegiatan. Jadi jangan ada lagi misalnya pesta musim malam hari. Jadi kalau bisa kegiatan sangat dibatasi. Kita tunggu, kita berharap mungkin akhir bulan ini kasusnya sudah mulai menurun, sehingga mungkin nanti di Maret baru kita bisa melakukan berbagai kegiatan itu. Itu Mbak. Baik Pak Wabub. Seluruh rakyat Manggarai Barat. Oke, terima kasih Pak Wabub informasinya bersama Pro 1. Salam sehat selalu untuk seluruh warga Manggarai Barat. Pak Wabub, salam sehat juga untuk Pak Wabub. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, salam sehat untuk seluruh pendengar RRI ND di mana saja berada. Salam hormat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi, Wabub Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng, pendengar yang sudah menginformasikan untuk kita terkait dengan 126 pasien positif COVID-19 di Manggarai Barat. Ini yang kemungkinan besar ya dipastikan langsung mereka terpapar varian Omikron. Walaupun gejalanya ringan, cepat sembuh juga pendengar, tapi tetap dihimbau untuk seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan, ya tetap waspada dan tetap menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas ya. Dan untuk tadi juga ada informasi bahwa ulang tahun Kabupaten Manggarai Barat kali ini dirayakan secara sederhana sekali pendengar ya, karena di tengah tren peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat. Dan untuk Anda juga di rumah di mana saja Anda berada, kita tetap sama-sama patuhi protokol kesehatan pendengar ya. Jangan hanya karena kasusnya sedang meningkat ya, tapi kalau sudah mulai melandai, ini mulai abai seperti itu. Tetap pakai masker kemanapun dan dimanapun Anda berada, cuci tangan secara berkala dan juga jauhi kerumunan. Di samping itu batasi juga mobilitas dan atau aktivitas Anda dan jauhi kerumunan pendengar ya. Nantikan informasi lainnya untuk Anda sebelum kita sampai di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah pendengar, kami masih punya satu topik wawancara lagi dari KPU Lembata. Seperti apa informasinya? Simak sesaat lagi.